A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kitab ini kajian Busuki ya. Ini kitab yang paling akhir saya ambil belajar sama guru. Kajian ilmu tauhid kalam Tausuluddin madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Madhab Ammul Mukminin ya, umum umat Islam khususnya juga Indonesia. Jadi orang sebelum masuk ke kuliah itu hendaklah dia belajar dulu itu paham Ahlussunnah wal Jamaah yang benar, kajian sifat 20 biar tidak tersalah dengan falsafah yang salah yang ada di kuliah. Lebih kuliah di luar Aceh ya, itu sangat bahaya sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Faqih Al-Wali As-Salih Abu Abdullah Muhammad ibn Yusuf As-Sanusi Al-Husna rahimahullahu ta'ala. Nafa'ana bihil ulumi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menyebut nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani. Musannif mulai kalam dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita belajar ilmu nahwu itu tidak boleh ya, kita mulai kalam itu dengan huruf. Bi itu kan huruf bismi, huruf jar. Huruf jar itu huruf yang membariskan baris ya. Kalau ada masuk bi itu baris di depannya tuh baris bawah. Kalau kita belajar nahwu itu kita tahu. Jadi takdir belakang itu abtadi'u ya, aku mulai, atau akra'u, aku baca. Itu takdir fi'il yang telah dibuangkan. Qala Syekh, telah berkatalah seorang syekh ya, seorang guru. Kalau syekh makna pada logat itu menurut bahasa ya, itu adalah orang tua yang umurnya itu lebih daripada 40 tahun. Walaupun orang kafir. Ini syekh di sini adalah syekh ahli fadil ya. Ahli fadil yakni orang yang bermanfaat dengan ilmu dan amalnya. Ini syekh di sini. Syekh yakni al-ulama, ulama. Jadi beliau waktu mengarang kitab ini bukan mudah. Ratusan tahun yang lalu ya, karena hujjah manusia itu amat kuat ya. Bahkan kata beliau banyak orang yang masyhur bahkan yang hufat yang al-hafiz juga seorang hafal hadis, mengerti sanad rawinya ya, mengerti kaedah-kaedah hadis, juga dia hufat Quran ya, mengerti tafsir Quran, tapi sayang lam ta'ril aqaid, dia tidak mengenal ilmu akidah yakni akidah Ahlussunnah wal Jamaah yakni sifat 20. Jadi sekarang Al-Fakir baca, telah berkata seorang syekh faqih, beliau seorang ahli faqih, ahli fikih ya juga ya. Al-Wali, seorang wali Allah. As-Salih, juga seorang yang salih, seorang faqih, ulama ahli fuqaha ya, yang mengerti permasalahan fikih. Karena dikatakan ulama itu adalah orang yang amat menguasai paham ilmu misalnya fikih, tauhid, tasawuf, atau salah satunya misalnya dia paham fikih, tidak ada masalah dalam fikih, itu dia tidak tahu, itu ulama. Sedangkan kita bukan ulama ya, itu dia kategori seorang ulama. Al-Faqih Al-Wali Salih, kunyah beliau Abu Abdullah. Kunyah ini adalah untuk meninggikan derajat seseorang seperti ummi, abi, abu, abuya, abiya, aba, ubay dan sebagainya. Muhammad, nama beliau adalah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah ta'ala, diberi rahmat oleh Allah ta'ala kepadanya, wa ta'ana bihi, dan diberi manfaat akan kita dengan ilmunya tengku. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bermula segala puji itu sabit bagi Allah. Kemudian musannif mulai alhamdulillah. Al-Wasi, Allah yang maha amat luas, lagi amat murah, lagi memberikan ya, pemberian anugerah kepada kita. Syahidtu, aku yakin Allah Ta'ala itu biwujubil wujud, dengan wajib ada. Jadi Allah Ta'ala itu wajib ada, itu adalah wajib pada akal, bukan pada syariat, bukan wajib menurut agama, yakni
wajib ilmu syariat, ilmu agama itu, ilmu syariat, ilmu zahir itu wajib dikerjakan dapat pahala, tinggalkan berdosa. Ini wajib pada akal, yakni wajib akal kita menerimanya Allah itu ada, tidak diterima akal kita Allah itu tiada, itu wajib pada akal. Tiada mustahil pada akal, ada jaid pada akal. Nyamban. Jadi orang kalau tidak bisa membawa dalil secara infisaliyah, secara umum, saya ditanya, yakin ada Allah? Yakin ada Allah? Dia bilang yakin, tapi dia nggak bisa bawa dalil. Mana bukti adanya Allah? Karena dia lahir dari orang yang Islam, ibu ayahnya Islam, nggak bisa bawa dalil. Maka orang itu khilaf ulama tentang sah imannya. Pendapat yang mu'tamad, yang kuat, sah imannya, tapi dia dosa besar apabila ada nadrin, ya. Dia mampu punya pikiran untuk belajar dalil, tidak dia belajar dalil. Dia pada tauhid wajib kita tahu dalil. Jadi kalau ditanya yakin ada Allah, yakin mana dalil, ada makhluk, itu telah memada, kita nggak dosa lagi. Nah itu adalah dalil secara infisaliyah, secara umum. Tapi kalau ditanya lagi apa dalil membuktikan bahwa Allah itu ada, nggak bisa jawab, itu nggak wajib. Karena setiap satu daerah, satu kampung ada 1, 2, 3 orang, itu sudah memada, bisa bawa dalil secara terperinci. Wahdaniyatihi, dan esanya Allah, wa azimi, dan agungnya Allah. Wajib iftikari, berhajat, maujud yang ada ini, makhluk ini kepada Allah, ya, baik yang di langit atau yang di bumi. Allah yang amat maha agung, maha besar pada kerajaannya Allah. Yang ba'an ayyakuna lahu syarian, daripada bahwa adalah baginya Allah itu rusak, buruk, ya, pada mentadbir, mengaturnya Allah sesuatu maka maha tinggi Allah Jalla wa Azza daripada sekutu. Sekutu itu teman, ya, yang amat kasih lagi amat sayang. Jadi pengaturannya Allah itu, tadbir Allah itu sangat bagus, ya, sangat elok. Hanya kata para ulama seperti dalam syarah hikam itu, tidak boleh kita mentadbir, ya, mengatur, ikut mengatur, ya, ini apa yang diberikan oleh Allah jalan. Karena dengan doa ini bukan suatu yang wajib. Kita misalnya minta uang 1 juta, jadi nggak ada hukum wajib bagi Allah harus berikan kita 1 juta. Itu hukum pada akal, ya jahit. Cuma tugas hamba itu berdoa, karena Allah, ya, kita menerima doa hamba, tapi bukan suatu kewajiban, ya. Yang seperti kita buat amal, Allah balas amal kita, itu tidak wajib bagi Allah membalas amal. Nah, boleh bagi Allah itu memasukkan orang taat dalam neraka, masukkan ahli maksiat dalam syurga. Cuma masuk syurga dengan janji Allah gitu. Yang bangga. Cuma kita, ya, tugas kita hamba berdoa, karena kita nggak tahu dalam ilmu Allah, dalam azali itu ilmu Allah gitu. Cuma kalau tadabbur pada penghidupan, yakni seperti kita memikirkan di mana saya ambil uang, ya Allah membayar utang, saya mau menikah, itu nggak apa-apa, karena itu tadabbur pada penghidupan, ya. Karena seperti kita dikatakanlah kita ta'alim itu, saat saya belajar dengan saya punya guru ahli fadil dulu, Abi Zainal Abidin, dan meninggal beliau, nggak ada lagi, ya, guru saya. Itu tidak menghalang kita jadi alim. Kita wajib, ya, mencari kebutuhan kita untuk makan, misalnya kan, minum, juga untuk istri kita. Jadi nggak menghalang alim gitu. Dengan kita menikah, cuma nggak boleh juga umur belum cukup, kita belum istiqamah belajar, sholat belum istiqamah, menikah, ini bahaya kan. Makanya anak-anak yang masih belajar di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5 itu, ya, maksudnya belum sampai dia umurnya masih 20 tahun, 21, 22 kan, itu jangan dulu main HP, nggak bisa. Tapi kalau umur udah 27, ya, udah istiqamah, 25, udah ngaji dia tingkat 8 tahun, ya, itu udah bisa, ya. Nah, tapi kalau masih kecil pun umurnya belum itu, jauh juga, ya. Memang alim ini syara alim harus lama, tapi kalaupun kita lama ngaji, kalau kitab sendiri, ilmu sendiri, ya jauh juga. Nah, belajar ilmu ini baik ilmu di sekolah atau di pondok, ya, daya pesantren, itu butuh kesabaran, ya, yang luar biasa. Nah, lanjut lagi. Kemudian alladzi ammatin ni'amuhul awalim kullah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah itu amat banyak kepada kita, ya. Anugerah Allah, pemberian Allah, semua alam. Alam ini adalah selain daripada Allah. Itu alam. Saat dibilang alam itu baik yang berakal ataupun tidak berakal gitu. Itu alam. Kalau alamin yang seperti alhamdulillahirabbil alamin surah Al-Fatihah, itu dipakai kepada yang berakal, jin, malaikat, insan, ya. Ya begitu.
fala mukhlisa, maka hana bersihlah segala kainat pada demikian nikmat Allah. Artinya kita selalu diliputi dengan nikmatnya Allah yang amat luas kepada kita. Ya, maka kita nggak sanggup menghitung nikmat Allah. Ini amat penting belajar ilmu akidah ini, adalah ilmu tauhid ini, usuluddin kalam ini, untuk kuat benar itikad kita sahih, itikad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila pemimpinnya apapun bukan akidah yang benar oleh sunnah wal jamaah kajian sifat 20, itu rusak negara itu. Banyak orang-orang tua zaman sekarang takut anaknya fakir, berikan modal kepada anaknya untuk berdagang, tapi dia tidak pernah peduli terhadap ilmu akidah. Kehancuran bagi bangsa ini karena pemimpinnya tidak paham ilmu akidah. Ya, karena tidak paham akidah ini amat bahaya, ya. Bahaya sekali dia. Maka tidak boleh jauh kita, apalagi zaman fitnah segini, berbimbang dengan ilmu akidah. Dan belajar ilmu tauhid ini wajib punya guru. Artinya tidak boleh mengambil ilmu tauhid, ilmu suludi, ilmu kalam kepada orang tidak bersanad pada guru gitu. Mufrad biijad, Allah yang Maha Esa dengan tunggal, ya, yakni menjadikan alam ini dengan ijad itu tunggal. Mana ijad, ya, di situ istighraq, ya, alif lam al ijad itu istighraq, yakni Allah Taala itu mengadakan kita kepada ada, nggak ada, itu ijad namanya, nikmat ijad. Kita nggak ada, fakir jadikan kaya oleh Allah, itu termasuk nikmat ijad. Nggak ada istri, ada suami, itu juga termasuk nikmat ijad. Maka kita pemberian Allah ini tidak boleh berkhianat. Tidak ada orang tidak ada dosa, tapi kembali terus kepada taubatnya Allah. Mungkin kalau maksiat, ya, itu tidak membuat orang menjadi dekat kepada kekafiran. Tapi kalau bodoh terhadap ilmu akidah, dalam ibadah kita bisa menyekutukan Allah. Orang alim walaupun bermaksiat kepada Allah, dia tidak akan jadi kafir. Tapi orang beribadah tanpa ilmu akidah, yakni ilmu tauhid yang kuat, itu dekat dengan sumur, ya. Maka sangat disayang sekali ikutan manusia masyhur, ya, dia ahli hufad, yakni ahli hafal hadis, ayat dia paham semua, paham madhab, tapi sayang alam ta'rif al-aqidah, dia tidak tahu ilmu akidah yang benar, yakni ilmu sifat 20. Maka ulama ini samgarang kitab ini banyak sekali yang debat pengarang ini. Ada yang mendebat seperti Mu'tazilah, mengatakan bahwa Allah berkata dengan huruf murakkab berbentuk, itu adalah pemahaman yang salah. Tapi ada seorang ulama yang sangat alim masyhur mendebatkan tentang akidah ini untuk menampakkan yang benar gitu. Ini mau saya tutup, ya, udah mau asar, ya. Sedikit lagi, fala stati'u syukra, maka tidak mampu kita mensyukuri, ya, kenikmatnya Allah kecuali dianya nikmat itu amat banyak. Allah yang Maha Kaya, ya, lagi tidak ada sampai ada suatu daripada karunia-Nya Allah kecuali dengan semata-mata itu adalah karunia Allah. Jadi saat kita minta sesuatu kepada Allah, kita minta, ya Allah, saya ada mobil, ada ini, ada itu, datang sesuatu itu kepada kita. Ingat, itu adalah yang orang yang memberikan kepada kita itu adalah anugerah, nikmat Allah yang dilahirkan kepada kita. Apabila kita minta sama Allah 1 juta, dengan kita lupa Allah dah berikan keagungan Allah, jadi kita kurang keyakinan kepada Allah. Ini istidraj. Jadi nggak boleh orang diberikan karamah oleh Allah, ya, kemuliaan oleh Allah ataupun maunah bagi orang mukmin, bagi ulama, orang alim itu karamah, wali karamah. Kalau orang mukmin maunah, ya, minta sama Allah segera dikasih. Tapi keyakinan kita lemah. Ini istidraj, saudara. Karunia Allah Taala itu Tuhan kita jalla daripada mengambil manfaat, ya, dari Allah tidak ada mengambil manfaat dan pertolongan kepada kita. Dia nggak butuh wakil, nggak butuh wazir Allah. Ya, wazir itu kan kayak kalau bahasa pemerintahan menteri, ya, itu wazir. Ya, nahmaduhu, kami puji akan Allah Taala daripada umum yang tidak ada terhitunglah nikmatnya Allah itu amat banyak, ya. Jadi makanya saat kita misalnya lagi buang hajat, berak, kencing, setan datang di hati kita, dia suruh bilang Allah itu ada 2, itu nafikan Allah itu Maha Esa. Karena setan itu datang menjerumuskan kita kepada kafiran. Jangan bukan tingkat kita, tingkat ulama-ulama dahulu aja banyak. Jadi bukan dengan ilmu semata akhirnya selamat, itu dengan rahmat dan karunia Allah. Cuma ilmu ini adalah tawassul perantaraan kita untuk selamat di dunia dan di akhirat. Maka wahai saudaraku maka oleh Allah, jangan jauhkan anakmu dari ilmu akidah. Ya, mungkin kalau ilmu fikih, ilmu-ilmu yang lain banyak orang membahas, kan. Tapi kalau ilmu akidah ini biarlah orang kita nggak usah ikut campur masalah ulama yang ada di media-media sekarang, ya. Biarlah diri kita, yang penting kita mana jalan lebih selamat pada kita itu. Karena bahaya umat zaman sekarang menghina ulama, ya. Itu bahaya sekali.
Yang baik itu adalah falsafah orang yang menjauhkan umat Muhammad ini dengan ulama, suatu racun bagi kita. Jangankan di Indonesia, di Aceh saja yang yang mayoritasnya orang yang taat kepada Allah, yang syariatnya salah satu di Indonesia cuma di Aceh yang berat. Tapi ada juga satu dua orang yang berani menghina. Itulah Wahabi. Seperti orang menafikan ahli bait Nabi, nggak dinafikan, tapi caranya ya kayak sekarang kejadian. Jadi Wahabi nggak ada. Kalau biasa kita dengar kan Wahabi bilang Maulid bid'ah, atau Mujassimah bilang, sekarang nggak ada lagi. Kenapa? Sesama kita ahli sunnah saja udah ada orang-orang ya yang begitulah. Nah, ini amat bahaya. Cuma kita jangan ikut campur urusan tugas kita di media sosial. Kalau hendak komentar yang bagus ya. Lebih-lebih masalah ulama itu jangan, karena ulama itu tahu jalan, dia cara mengelak ya. Orang nggak bisa bawa mobil itu meninggal kita. Ada itulah saudaraku melakukan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-marjun sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kekurangannya. Yang Al-Fakir Muhammad Al-Ghazali bin Abu Bakar Al-Idrus. Ya. Salam juga pada orang Aceh ya, ada Tengku Cik di sini ya. Yang semuanya ya, nggak sebut nama satu-satu. Terus semangat, yang belum ada jodoh Allah berikan jodoh. Afwa minkum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.